persoalan yang sedikit masalah hukum, nah, saya selalu ada di tengah-tengah mereka. Apa persoalan? Yang pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Hadi Askar, masih dalam program dan channel yang sama. Saat ini saya telah bergabung dengan salah satu ketua DPRD Kabupaten Seruyan. Beliau adalah Bapak Bambang Yantoko. Assalamualaikum Bapak Bambang. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak di tengah kesibukan anggota DPR yang sangat luar biasa. Bapak berkenan hadir untuk singgah ke studio Mulai Askar Podcast yang amat sangat sederhana ini. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami atas kehadiran Bapak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik-baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi saya adalah mewakili salah satu masyarakat awam, maksudnya Pak ya. Kita sering mendengar anggota legislatif maupun eksekutif itu hanya tahu sebutannya aja, tapi fungsi dan tugasnya kita belum paham. Sebenarnya fungsi dan tugas anggota DPRD itu seperti apa sih, Pak? Jadi seperti ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya paparkan mengenai fungsi dan kewenangan daripada DPR atau legislatif, terlebih dahulu tadi sudah sampai disebutkan bahwa nama saya Bambang Yantoko. Saya asli dari Jember, sudah 36 tahun berdomisili di Kabupaten Seruyan. 6 tahun ya. Alhamdulillah 2014 saya dipercaya oleh masyarakat untuk duduk di DPRD Kabupaten Seruyan. Pada waktu itu masih anggota. Jadi alhamdulillah yang kedua 2019-2024 saya ditunjuk oleh partai sebagai wakil ketua 1, yaitu masuk unsur pimpinan, wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Seruyan. Tadi Mas Hadi bertanya dengan saya tentang fungsi dan kewenangan daripada legislatif. Jadi itu di dalam pemerintahan itu ada 3, Mas: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 3 elemen itu punya peran masing-masing, punya fungsi masing-masing. Jadi saya terangkan terlebih dahulu eksekutif. Eksekutif itu fungsinya ada mengeksekutor. Program-program dirancang oleh eksekutif, dia laksanakan. Sedangkan legislatif itu mengesahkan. Jadi program yang disusun dari eksekutif itu dikasihkan ke legislatif. Betul sekali, diajukan ke legislatif dengan berbentuk program-program anggaran tahun, dari awal tahun. Itu tadi akhirnya kita bahas apa-apa program-program yang, nah disitulah peran DPR bisa menjelaskan apakah itu ada pro rakyat atau tidak. Apabila tidak pro rakyat, tentunya DPR berhak untuk menolak daripada program-program itu. Jadi fungsi daripada DPR adalah mengesahkan anggaran itu, legislasi. Jadi bukan merancangnya. Bukan. Jadi kadang-kadang kita awam masyarakat kurang tahu bahwa dikirain untuk rancang. Di situ memang ada, cuman tidak seberapa itu hasil reses dan sebagainya ada dimasukkan, dikompilasi dengan hasil musrebang di situ, tapi dikit sekali, Mas, di situ. Kalau fungsi pengawasan itu ya termasuk daripada di legislatif tadi itu. Jadi pengawasan, budgeting dengan legislasi. Ya, 3 fungsi tadi yang melekat ada di legislatif. Itu contoh anggaran itu yang pro rakyat seperti apa? Salah satunya. Kalau boleh saya contohkan, ini untuk kita berbicara dapil 2 wilayah dapil kan di Kabupaten Seruyan ada 3 dapil. Dapil 1
Dapil 2, dan Dapil 3. Jadi tentunya karena saya ada berada di Dapil 2, tahu persis bagaimana keadaan daripada kultur dan kebiasaan masyarakat yang ada di Dapil 2. Nah, tentunya di sini karena boomingnya perkebunan, tentunya masyarakat pemerintah daerah harus jeli di dalam memberikan program atau perencanaan yang ada di Dapil 2 ini, khususnya di perkebunan. Mereka diberikan stimulus lah, paling enggak apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya tentunya karena masyarakat ini kesulitan untuk cari bibit unggul dan sebagainya untuk persawitan, tentunya di situ harus punya program pemerintah dititik beratkan ke arah situ. Nah, tentunya apabila itu bibit itu diberikan masyarakat, akhirnya kan pro rakyat. Nah, jangka panjangnya sangat luar biasa itu, Mas. Terus kalau untuk masyarakat perkebunan kita ini kan untuk wilayah Seruyan ada berapa persen sebenarnya masyarakatnya yang sudah di bawah naungan perusahaan? Dapil 2 ini hampir 70% adalah perkebunan sawit. Berarti artinya masyarakatnya masuk sebagai kategori karyawan ya? Betul sekali. Terus untuk itu tadi, untuk komisi apa yang mengawasi tentang kesejahteraan tenaga kerja? Itu seperti ini. Makanya saya beberapa kali berbicara baik dengan rekan-rekan dan sebagainya. Kita tidak bisa memberikan terhadap karyawan perkebunan itu seperti masyarakat yang ada di perkampungan, yang di desa-desa, yang karena di situ jelas mereka akan menikmati daripada program-program atau proyek-proyek, baik itu proyek dari CSR maupun proyek daripada pemerintah. Tentunya akan dinikmati oleh masyarakat yang ada di desa atau di kecamatan tersebut. Teman-teman perkebunan tentunya karena semuanya adalah pihak perusahaan yang menanggung, ya kan. Tentunya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah memberikan perlindungan terhadap karyawan itu, hak-hak mereka, yaitu sesuai dengan kalau sekarang Undang-Undang Cipta Kerja, Mas. Kalau sekarang itu Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi mereka jangan sampai pihak perusahaan itu umpamanya ada pemutusan hubungan kerja, tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Inilah tugas pemerintah daerah untuk mengawal itu. Seandainya ada persoalan, tentunya pihak pemerintah daerah harus bisa menjembatani. Paling enggak jangan sampai ada kedua belah pihak dirugikan. Ya tentunya karyawan jangan sampai dirugikan. Nah, itu sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini, ya kan. Tentunya seperti saya terangkan di depan tadi, bahwa tidak akan bisa kita, baik itu kami dari legislatif itu untuk bisa memberikan lebih daripada, karena semuanya kan dari fasilitas jalan sudah ada perusahaan yang ya kan. Nah, di situ Mas. Tadi mengawal undang-undang tentang ketenagakerjaan. Tapi sejauh ini apa ada program dari anggota DPR untuk sesekali mengunjungi karyawan untuk memastikan apa karyawan saya ini benar-benar sejahtera sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah? Jadi kalau selama ini saya selaku daripada wakil daripada mereka-mereka semua yang ada di Dapil 2 sudah beberapa kali saya lakukan. Itu baik tentunya karena saya bukan sebagai eksekutor, sekali lagi tentunya saya melalui leading sektor yaitu Dinas Tenaga Kerja. Saya selalu memberikan masukan juga, segera turun tangan melihat persoalan-persoalan yang ada di bawah sana. Karena masih banyak persoalan-persoalan, ya kadang-kadang apabila udah teledor Mas, kami terus push terus. Sekali lagi karena saya juga bersentuhan dengan masyarakat, tentunya tahu persis keadaan daripada yang ada di sini. Nah, kalau itu menyangkut daripada aturan daripada perusahaan kan ada aturan sendiri. Selagi itu tidak melanggar daripada sesuai dengan undang-undang tenaga kerja, ya tentunya kita tidak bisa terlalu intervensi ke dalam, Mas. Seperti itu. Seperti saya katakan tadi bahwa tugas daripada pemerintah adalah mengawal terlaksananya undang-undang itu dengan baik. Apabila ada persoalan, saya sering langsung komunikasi dengan mereka Dinas Tenaga Kerja. Saya bicarakan mereka, tolong ini ditindaklanjuti apa yang menjadi
pengaduan. Nah, sekarang kesadaran daripada masyarakat Kebun, apabila ada persoalan jangan didiamkan, bikin pengaduan ke sana. Apabila mentok ada di Dinas Tenaga Kerja, berikan terhadap di legislatif, tentunya ke ketua DPRD, nanti biar ditindaklanjuti, baik itu melalui rapat dengar pendapat atau yang seperti apa, itu sebetulnya jalan. Tapi selama ini apabila ada persoalan sering karyawan ini diam atau mencari alternatif yang lain, padahal di situ sudah jelas, itu sudah jelas pengaduan ke tenaga kerja, ini loh saya diperlakukan seperti ini, seperti ya kan, tapi ini tidak dilakukan. Apabila mentok silahkan berhadapan dengan, karena ada wakilnya, wakil yang ada di legislatif itu juga harus memberikan pengayoman terhadap yang diwakili, seperti itu Mas. Ya, karena memang Bapak ini kan sebagian besar untuk pendukungnya juga karyawan ya, kan Bapak Dapil 2 Danau Seluluk dan betul. Hanau ya, ya. Masuk ya. Hanau, Sudan Raya, Danau Seluluk dan Sembulu. Itu kan lebih banyak karyawan perkebunan atau masyarakat luar untuk? Kebanyakan adalah karyawan perkebunan, makanya sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dengan rekan-rekan yang ada perkebunan, karena 80% yang mendukung saya untuk duduk di legislatif ini dari perkebunan. Oleh karena itu saya sangat konsen Mas, dan selama berapa tahun ini ada persoalan-persoalan yang menyangkut masalah baik tenaga kerja maupun persoalan yang sedikit masalah hukum. Nah, saya selalu ada Mas, selalu ada di tengah-tengah mereka. Apa persoalan yang pasti menjembatannya atau memfasilitasi daripada mereka-mereka. Seperti itu. Bagaimana mekanisme kerja anggota DPRD Kabupaten Seruyan itu? Kadang kan kita melihat anggota-anggota dewan ada yang sebagian ini Pak ya. Kok kelihatannya nggak jarang ngantor itu, gimana sistem? Ya, sebetulnya di DPR itu secara sudah dijadwalkan sedemikian rupa. Jadi ada di situ ada badan musyawarah, BAMUS namanya. DPR itu dijadwalkan. Jadi karena sekarang kan zaman canggih pakai Android ya Mas ya. Jadi kita dituntut untuk memonitor terus apa sebetulnya agenda-agenda di bulan ini, itu sudah terjadwal dengan jelas Mas. Nah, tinggal kesadaran kita karena itu sudah dipilih oleh masyarakat banyak, tentunya punya tanggung jawab terhadap masyarakat itu. Ya, saya tidak menjelekkan satu atau yang lain anggota DPR. Kesadaran dirinya sendirilah yang harus dia lakukan. Karena apa? Situ sudah jelas. Kita diberikan gaji oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat ya kan, melalui pemerintah daerah. Tentunya kita punya tanggung jawab yang sangat berat terhadap yang udah diberikan terhadap kita. Tapi ada tindakan dari kan Bapak termasuk salah satu ketua. Ada tindakan untuk pendisiplinan nggak ke anggota DPR yang jadi Bapak? Jangan disamakan Mas, ini sekali lagi tak kasih pemahaman dengan semua pihak bahwa unsur pimpinan atau pimpinan DPR itu sebagai pimpinan mereka, bukan kayak di perusahaan Mas, berbeda. Jadi di situ ada lembaga khusus, ada namanya apa, BAMUS, Banggar, itu ada semacam apa ya, pokoknya khusus itu yang mendisiplinkan mereka ada, itu BK namanya, Badan Kehormatan. Mereka yang berhak menegur mereka. Jadi bukan pimpinan DPR, bukan. Nah, bukan. Jadi dari BK di situ dibentuk, di situ ada badan khusus yang dinamakan BK yang menegur mereka. Ya sekali lagi karena kesadaran daripada pribadi-pribadi itu dan punya tanggung jawab bagaimanapun maju enggaknya kabupaten ini, ya kan, sejahteranya masyarakat, enggaknya masyarakat kita Seruyan ini sebetulnya ada di 3 elemen tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yudikatif ini bagian tukang jewer Mas, APH, aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya, itu yang dikatakan yudikatif itu tadi. Mereka yang punya.
Jadi punya tanggung jawab 3 elemen ini tadi kalau kita sadar. Ya, yang sekali lagi yang pertanyaan sampean itu menyangkut masalah individu yang kurang aktif di DPR, ya kesadaran. Nah, tentunya masyarakat harus memilah-memilih nantinya. Kalau di sana cuma memenuhi kantornya, ngapain dipilih lagi? Gitu. Jadi kasat mata udah kelihatan gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Ini kalau udah tahu nih, sebenarnya berapa sih gaji anggota DPR itu? Sebetulnya kalau gaji pokoknya itu kecil, Mas. Jadi gaji pokok anggota DPR itu 1.650.000. Masa sih Pak? Oh nggak sampai UMR? Loh, itulah makanya kadang-kadang wah anggota DPR itu gajinya besar dan sebagainya. Itu tadi, itu gaji pokok, Mas. 1.650.000-an. Itu gaji pokok. Akhirnya maksudnya kok nggak pakai standar UMR itu gimana? Itu ketentuan daripada pusat. Ketentuan daripada pusat. Tapi kalau kita lihat apa ya kehidupannya atau fasilitasnya kok luar biasa dengan gaji segitu. Ya itu tadilah makanya ini belum saya jelentrehkan lagi. Di situ nanti ada tunjangan keluarga, ada tunjangan transportasi, ada tunjangan perumahan bagi mereka yang tidak ada perumahannya. Terus ada tunjangan komunikasi. Ya total itu kalau dikalkulasi secara keseluruhan itu ada 30-an lah, Mas. Per bulannya ya? Per bulannya ada 30-an lah itu. Kalau saya seharusnya 30-an juta ya nggak banyak banget ya dibanding pimpinan-pimpinan kebun maksudnya. Jadi yang pendapatan betul sekali, disitulah makanya kalau kita belum masuk ke dalam seolah-olah di DPR itu malah kalau di sana masuk ke anggota DPR mau kaya itu salah tempat, Mas. Itu salah tempat. Tapi buktinya salah tempat. Bahwa salah tempat. Kalau memang mau kaya itu jadi pengusaha, Mas. Di situ. Tapi pada faktanya ya Pak ya, iya. Asumsi kita sebagai masyarakat karena sering melihat di media sosial maupun media televisi itu kan rata-rata anggota dewan itu malah kaya-kaya Pak. Itu sumber penghasilan dari mana? Nah, disitulah kadang-kadang masyarakat itu terjebak dari keadaan mereka sebelumnya kan memang sudah punya, Mas. Gitu. Jadi untuk saat sekarang dengan kos yang kayak ini mau jadi anggota DPR kalau nggak punya duit dari mana? Saya mau tanya dengan sampean. Untuk baleho, ya kan? Untuk logistik pemilu dan sebagainya. Di situ. Jadi sekali lagi apabila mengandalkan dari pendapatan di DPR, Mas, saya yakin dia tidak akan bisa apa-apa di situ sebetulnya ini. Cuman pandangan karena sudah image-nya itu seolah-olah mewah di DPR, makanya orang menganggap bahwa DPR itu orang yang kaya raya. Seperti itu. Jadi sekali lagi tinggal niat kita. Tolong digaris bawah itu. Kalau mau sugih, mau punya duit, salah kalau mau ke DPR itu. Karena di DPR itu banyak pengabdian. Banyak kita memberikan sentuhan-sentuhan yang positif terhadap masyarakat. Itu kalau niat kita loh, Mas. Niat kita itu tadi. Jujur saat ini kan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, DPR maupun apa ya, eksekutif tadi, karena banyaknya kasus-kasus korupsi yang kita lihat di media tadi kan sudah terbukti dari pimpinan daerah, gubernur, anggota DPR, menteri. Itu asumsi kita ya Pak ya. Asumsi kita ini mereka ini seakan-akan memang benar sebagai petugas partai yang sudah terstruktur dan sistematis untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pundi-pundi rupiah untuk kepentingan partai dan kelompoknya. Menurut pandangan sampean, ini pandangan kita sebagai awam karena melihat situasi terakhir, kita lihat kasus yang terakhir ini kan korupsi dari Kementerian Kominfo, berapa 8 triliun yang kabarnya ada mengalir ke partai ini. Apa memang seperti itu aktualnya? Kita kadang punya pandangan yang berbeda. Kenyataan real di lapangan memang Pak, kita memang betul bahwa untuk mendirikan sebuah partai itu perlu anggaran untuk operasional yang sangat luar biasa.
Ya tentunya kami kalau di Golkar, khususnya di Golkar, bahwa mereka punya mekanisme tersendiri. Insya Allah lah kalau di Golkar ini, karena sampai tahu sendiri Golkar ada partai yang sudah tua, partai yang sudah berpengalaman sekali. Ya kami selaku kader Golkar yang dalam hal ini memang sudah dipercaya, ya tentunya kami tidak akan lakukan seperti itu, Mas. Kami sangat tahu persis memang seperti kadang-kadang memang untuk karena untuk biaya pemilu ini kan sangat besar sekali. Kadang-kadang berbagai cara dilakukan, tapi untuk Partai Golkar kebetulan pimpinan kami baik DPP pusat, DPD 1, DPD 2 kami di sini karena selalu menekankan bahwa moralitas itu sangat harus dijaga. Jangan sampai karena kita mau memenangkan partai kita berbagai cara dilakukan. Ya mudah-mudahan amanah itu yang sudah diberikan terhadap masyarakat Kabupaten Surian atau Indonesia pada umumnya, itu kami dari Partai Golkar bisa menjaga sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bisa kami mencari anggaran-anggaran itu, anggaran-anggaran yang betul legal, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Seperti itu kalau kami. Kalau dilakukan di dunia dan di akhirat. Ya itu tadi, baik hukum maupun akhirat gitu, Mas. Bapak ini kan udah menjabat 2 periode. Sebenarnya pencapaian terbesar apa sih di Surian ini yang sudah nampak jelas terkait kesejahteraan masyarakat? Saya selama 2 periode sampai saat sekarang ini, ya dihitung kami katakan gagal, dikatakan tidak, karena begini, Mas, proses pencapaian untuk Kabupaten Surian ini perlu saya paparkan dari depan. Sampai perlu ketahui bahwa Kabupaten Surian itu luas wilayahnya sangat luas sekali. Itu ada 14.444 km persegi, Mas. Dengan anggaran, ini perlu mas-mas dan bapak-bapak ibu saudara ketahui, dengan anggaran per tahun ini cuma 1,2 triliun. Dibandingkan dengan Jawa kayak ini Kabupaten Malang aja, Mas, cuma 350 km persegi, Mas. Itu tidak ada seujungnya aja. Anggarannya di atas daripada 2-3 triliun di sana. Jadi berbeda. Makanya itu untuk membangun infrastruktur yang ada di Kabupaten Surian ini, kalau disuruh cepat itu memang sangat sulit, Mas. Nah, ini PR daripada putra-putra terbaik daripada Kabupaten Surian untuk bisa memikirkan, berpandangan secara jauh, ya kan? Kenapa saya berbicara seperti itu? Jadi nantinya bupati yang memimpin di kabupaten harus jeli, harus punya betul-betul pandangan ke depan, harus bisa mencari daripada anggaran-anggaran di pusat maupun provinsi. Di situ, kalau mengandalkan hanya APBD, Mas, dengan luas wilayah yang luar biasa, ya kan, dengan jumlah penduduk, memang karena pemerintah pusat itu tidak menghitung dari luas wilayah, Mas, dia hitung adalah jumlah penduduknya aja. Jadi penduduk kita di antara 150 sampai 190 di situ. Jadi dihitung dari itu tadi. Tapi kalau pajak perusahaan itu masuk pusat atau tidak? Nah, ini tadi. Nah, makanya akan saya terangkan secara jelas. Pemerintah ini di dalam penerapan pajak saat sekarang yang bisa dipungut oleh kabupaten ini cuma ada beberapa, seperti pajak air tanah, permukaan, IMB, PJO, penerangan jalan, hanya beberapaan aja. Lainnya untuk PPN, PPH dan sebagainya itu semuanya masuk pusat, Mas. Di situ yang menjadi. Jadi pemerintah daerah itu hanya tempatnya aja. Perusahaan ada di sini banyak, tapi dari kontribusi pajak itu sangat rendah sekali. PAD kita Kabupaten Surian saat sekarang ini paling tinggi itu 80 M, Mas. Itu pun dari sektor perkebunan itu di bawah. Makanya saya sering berbicara baik di forum resmi maupun forum terbuka, Mas, bahwa kalau dulu ada undang-undang otonomi daerah seluas-luasnya, itu sudah pelan-pelan dicabut, Mas. Sekarang masuk pusat semuanya.
Jadi tidak boleh disalahkan, kami tidak mau disalahkan bahwa tidak pecus untuk mengelola, tidak, karena dari segi itu tadi. Berarti ada benarnya juga ya disampaikan Bupati Meranti beberapa bulan lalu yang segitu kerasnya. Iya, kalau ada daerahnya. betul sekali. Itu saya begitu ada kemarin Bupati Meranti yang mengatakan bahwa kurang adilan dalam arti pembagian itu tadi. Kami ya sebetulnya sependapat dengan apa yang terjadi di Kabupaten Surian. Kabupaten Surian tidak mudah-mudah, 35 perkebunan sawit Mas, dengan beberapa HPH, 4 HPH. Apa yang tadi? Cari 100 M aja untuk pajak PAD itu sulit sekali. Di sini yang menjadi persoalan. Makanya kalau 5 atau 10 tahun ke depan Kabupaten Surian mau sama dengan kabupaten lain atau kabupaten yang ada di Jawa, impossible Mas, dengan anggaran sedikit. Kita jalan aja sampai tembus Suling Tambun sampai Kuala Pembang itu 500 km jalan Indo itu. Terus untuk perjuangan Bapak ke depan yang kira-kira Bapak cita-citakan konsentrasinya kemana? Iya begini, saya pengen, karena bagaimanapun juga untuk perekonomian kita ini untuk bisa menggeliat itu dari infrastruktur jalan. Saya pengen, karena saudara-saudara saya yang ada di Suling Tambun, Tumbang Maju belum merdeka sekarang Mas, di sana masih terisolasi. Apabila sudah hujan dan sebagainya nggak bisa dia keluar di sana, itu jembatan dan sebagainya belum di sana fungsional, belum, itu masih ketertinggalan itu. Jadi saya pengen nanti siapapun yang menjadi kepala daerah konsentrasi ke sana dan banyak-banyak ke Jakarta menjemput bola, mencari anggaran-anggaran pusat yang dimana banyak di kementerian-kementerian, tinggal kita aja bisa proaktif ke sana. Tidak, garis bawahi sekali lagi, apabila hanya mengandalkan APBD Surian sampai 5, 10 ya setengah abad nantilah, belum tentu itu bisa fungsional berjalan ini. Apalagi kondisi daripada Sungai Surian, jalan kita itu rata-rata di pinggir Sungai Surian. Begitu banjir selesai sudah, yang sudah dibangun sudah agregat tersapu oleh daripada banjir itu sendiri. Nah itu tadi. Jadi harus pintar ini nanti, siapapun menjadi pemimpin daerah ini harus pintar betul-betul memilih mana yang harus disentuh pertama, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dibelakangkan. Seperti itu kondisi yang terjadi di kabupaten kita ini sebetulnya. Tapi kita tetap optimis, bagaimanapun juga dengan kepercayaan pemerintah pusat kita menjadi pemekaran, sudah 20 tahun kita pemekaran, tentunya pelan-pelan, baik sumber daya manusianya yang harus ditingkatkan ya kan. Saya bagaimanapun sumber alam itu melimpah, tapi tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang mumpuni, yang siap untuk melakukan daripada perencanaan yang baik melalui kajian-kajian yang matang. Saya rasa tidak impossible untuk bisa maju daerah kita ini. Terus yang sering terjadi di lapangan Pak, ini Seruyan ini kan tadi Bapak sebutkan bahwa salah satu kabupaten yang sangat luas. Iya. Namun keluasan tanah itu berapa persen yang dikuasai oleh perusahaan, sementara banyak masyarakat pribumi yang saat ini terjadi Pak ya, nggak jauh-jauh di daerah-daerah sini. Ada yang mau bikin tempat tinggal aja udah kesusahan untuk tanahnya. Itu konsentrasinya sana gimana ya kita ya? Ini seperti ini Mas, karena kami ini memang ya kita tidak bisa menyalahkan pemimpin-pemimpin terdahulu, juga tidak bisa. Bagaimanapun juga beliau jasanya juga besar untuk daerah ini. Yang pasti sebetulnya gampang itu dulu, apabila itu bisa dilakukan oleh terdahulu kita, ya pemimpin kita terdahulu gitu. Melihat sudah saya jelaskan beberapa wilayah yang luasnya luar biasa ya kan. Jadi dulu itu dalam melepas perizinan itu tidak disertai dengan hak masyarakat. Masyarakat ini tidak dibina Mas. Yang tidak dibina. Kalau memang dulu itu perizinan umpamanya 10.000, itu jelas dulu di aturan perundang-undangan 20% untuk masyarakat. Nah, itu disisihkan langsung antara inti dengan plasma ini digandengkan sudah. Oke, Anda investasi di sini 10 hektar. Tentunya 20%-nya itu sudah harus digandengkan di situ.
Seharusnya seperti itu. Apabila itu bisa dilakukan dulunya, ya kan? Dulunya ini ya. Kalau untuk saat sekarang sulit mas, sulit sudah. Mereka sudah, apalagi dengan perundangan-perundangan yang terus berubah-ubah. Kalau dulu di dalam HGO, sekarang di luar HGO, lahan sudah tidak ada lagi. Nah, dan dulunya masyarakat tidak dibina, yang saya bilang tadi tidak dibina. Seharusnya mereka diberikan kesadaran. Tentunya mereka para investor yang datang ke sini memberikan pembinaan. Oh, jangan dijual, jangan ganti rugi dan sebagainya, ya kan? Tapi apabila tadi sudah disandingkan 20% dan sebagainya, saya rasa sudah tidak ada persoalan. Ini persoalannya perizinan dilepas dengan besar-besaran, tidak disertai dengan kesejahteraan masyarakat sekitar, dampaknya terkena dengan kami-kami yang di belakang yang notabene adalah melanjutkan daripada orang-orang terdahulu. Perizinan kayak kacang goreng dulu mas, saya lihat itu. Jadi perizinan itu ada masa waktunya nggak sih Pak? Ada. Itu apabila sampai pada masa kontraknya habis, apa nggak bisa itu diikat di situ? Ya, daerah ini kan hanya melaksanakan daripada pusat mas. Sementara perizinan itu ada di pusat sana. Oh, di pusat. Di pusat. Jadi kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang investasi itu lama daripada perizinan itu 30 tahun mas. Jadi 30 tahun satu perizinan itu tadi. Setelah itu apabila mau diperpanjang lagi, tentunya mereka pihak perusahaan akan memperpanjang. Ya, rentang waktu 30 tahun itu tadi, sekali lagi karena kewenangan perizinan bukan di daerah, ini yang punya kewenangan adalah pusat sana. Pusat sementara kurang melihat daripada di daerah itu seperti apa. Nah, akhirnya yang terjadi kepincangan-kepincangan yang terjadi terhadap masyarakat-masyarakat yang ada di daerah. Seperti itu. Ya, oleh karena itu harapan daripada kami, saya ini selaku wakil rakyat ya kan, agar pemerintah pusat apabila memperpanjang daripada izin-izin itu melihat lagi ke bawah lagi, dilihat secara real di lapangan seperti apa. Apakah masyarakat di sekitar hutan itu sudah makmur atau sudah sejahtera atau tidak? Kalau saat sekarang kata sampean betul, mencari tanah pekuburannya susah sekali. Nah, itu lagi. Sangat memprihatinkan. Betul sekali. Dari salah satu kabupaten terluas, ternyata masyarakatnya masih ada yang mau bikin rumah aja nggak punya tapak. Sangat memprihatinkan. Kalau di Jawa mungkin masih wajar. Ya, ya. Padat penduduknya. Terus selama 2 periode ini apa yang Bapak rasakan tugas terberat yang di? Ya, tentunya karena saya ini apabila niatan arah ke sana itu tidak main-main mas, tidak tanggung-tanggung, all out saya. Walaupun saya punya usaha, tentunya saya harus punya strategi seperti apa usaha saya jalan, dan saya di DPR dalam hal ini menyumbangkan pemikiran terhadap daerah ini juga jalan. Ya, sebetulnya sangat tersita sekali mas, karena apabila itu sudah tugas itu harus dijadwalkan di Bamus tadi, tentunya apapun yang terjadi, pekerjaan saya yang swasta tadi harus saya tinggalkan. Jadi alhamdulillah saya punya anak-anak yang sudah siap untuk melanjutkan dan mengganti daripada mengcover daripada pekerjaan yang ada di luar itu, dan 2 periode ini bisa saya fokus untuk menyumbangkan pemikiran untuk daerah ini. Walaupun saya belum melihat kemajuan daripada Kabupaten Surian ini secara signifikan. Jadi kayaknya masih jalan di tempat. Tentunya sekali lagi kita harus, yang sangat perlukan adalah sumber daya manusia yang betul-betul siap dan punya niat untuk membangun kabupaten ini dengan betul-betul tekad yang baik dan bulat. Jangan sampai saya dalam hal ini saya tidak mau bahwa dikatakan bahwa pemerintahan ini gagal dan sebenarnya saya tidak mau dalam hal itu. Bagaimanapun juga ada segi baiknya dan ada segi yang tidak baik. Yang tidak baik mari kita perbaiki bersama-sama, seperti itu. Terus untuk pesan Bapak ke depan untuk mungkin para remaja yang ada di Seruyan yang ke depan tentunya menggantikan posisi-posisi anggota legislatif maupun eksekutif kan, mereka yang generasi penerus lah, supaya ke depan Seruyan ini lebih maju dan lebih baik. Mungkin ada pesan-pesan dari Bapak.
Ya, pesan saya yang sangat krusial itu adalah niat dulu. Niatan bahwa saya mau ke DPR atau ke eksekutif itu niat saya apa. Jangan kita bertanya seperti ini, Mas, ya. Jangan bertanya apa yang sudah saya dapatkan di kabupaten ini. Tapi sebagai generasi muda harus punya pemikiran, punya tekad bahwa apa yang sudah saya berikan terhadap kabupaten ini. Seperti itu. Jadi apabila hal itu dicamkan pada diri daripada generasi muda atau pemuda-pemuda yang yakin. Jadi ke depan harapan saya persiapkan, karena banyak PR, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan ke depan ini. Carut marutnya daripada pemerintahan, ya kan? Beberapa perizinan-perizinan yang notabene ini belum clear lah semuanya. Ini yang harus dipelajari secara detail oleh penerus-penerus nantinya. Yakin kayak saya, sekarang saya udah 50-an lebih, Mas. Dan mereka bupati sudah berapa ya, kurang lebih daripada saya. Tentunya mereka generasi-generasi muda, baik ini jangan yang ada di perkebunan, yang ada di masyarakat yang sesungguhnya, ini harus betul-betul siap. Jangan hanya siap aja. Itu yang betul-betul punya komitmen untuk membangun daerah sini. Siapkan sumber daya manusianya dulu. Karena sekali lagi saya ulangi, kaya apa kayanya daerah, kaya apa sumber daya alamnya merintah, tapi tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang mumpuni, jangan bermimpi daerah itu akan maju. Karena yang menentukan adalah sumber daya manusianya. Ya kan? Kayak apa duit banyak dan sebagainya, tapi pengelolaannya dia tidak punya meminit atau mengatur daripada keuangan itu, maka akan sia-sia. Jangan sampai sekali lagi daerah kita ini dipandang orang makmur tapi di dalamnya adalah hancur. Dan ini sudah terbukti, Mas. Kabupaten Surian adalah kabupaten tertinggal saat sekarang di Kalimantan Tengah. Barusan ini ada hasil daripada audit yang dilakukan. Kembali lagi kita, daerah tertinggal lagi. Berarti Bapak akui memang Surian masih dalam posisi yang jalan di tempat, ya? Betul, ini tidak pungkiri. Saya selaku di situ wakil ketua DPR sangat prihatin. Dan mari kita bersama-sama cara memperbaiki seperti apa. Ayo kita cetuskan bersama. Dan tidak bisa satu orang yang memikirkan itu. Eksekutif, legislatif, yudikatif bersama-sama. Seperti apa kita keluar dari zona seperti itu. Ini harus dilakukan. Tidak bisa kita yang enak-enakan atau kata orang kita Jawa sana engglah-engglah. Nggak bisa seperti itu. Betul-betul siap ini nanti pengganti daripada generasi tuanya ke generasi muda, itu harus siap segalanya. Apa generasi milenial ini memang dipersiapkan kalau memang mereka siap, ya kan? Di era-era digitalisasi ini ya, harus betul-betul siap ini ke depan. Daerah kita sudah saya terangkan di depan tadi bahwa kita masuk label dari 14 kabupaten adalah kabupaten tertinggal, termiskin. Penduduk kita meningkat kemiskinan, Mas. Nanti lebih jelas, mudah-mudahan kita nanti bisa berkunjung, Mas, ke pinggir di bantaran-bantaran sungai nanti, sampai langsung shot di situ akan kehidupan masyarakat yang sesungguhnya. Sulit kita sekarang mencari penghidupan di daerah Surian ini. Padahal yang notabene kabupaten yang kaya, ya, hasil bumi. Tidak kita pungkiri, di atas ada kayu yang melimpah, ya kan? Tambang banyak di sana, perkebunan banyak di daerah kita. Kurang apa kita? Sekali lagi, ini pertanyaan kita bersama. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Nah, ini menjadi pekerjaan rumah seluruh masyarakat Kabupaten Surian yang punya tanggung jawab untuk bisa menyejahterakan masyarakat seluruh dari ujung sampai ujung. Ini polanya kita nanti cetuskan bersama seperti apa. Ada nggak intervensi dari eksekutif pada saat perancangan anggaran kepada legislatif? Jadi di dalam penganggaran itu ada berbagai macam, Mas. Pola-polanya di berbagai macam. Ya, saya tidak akan buka secara detail di sini. Yang pasti kami legislatif, kalau itu program pemerintah yang sifatnya itu tidak pro daripada masyarakat,
kami ya selalu kami sisihkan dulu. Jadi tidak hanya menurut dan mau itu. Dan juga ini perlu diketahui di dalam pola saat sekarang ini di aturan itu Mas, untuk pendidikan itu 20% daripada APBD. Ini sudah mandatori, sudah perintah perundang-undangan. 10% untuk kesehatan. Ini dua ini tidak bisa diganggu Mas. Jadi berapapun umpamanya 1 miliar, 1 triliun umpamanya. Jadi 20%-nya itu sudah harus ke pendidikan. 10%-nya harus dengan kesehatan. Di situ. Jadi memang sudah ada pos-pos yang ditentukan di situ. Jadi tidak ada kita intervensi oleh mereka eksekutif, dan yang pasti kalau secara kode etik penganggaran ini ya tentunya mereka eksekutif dan legislatif duduk bersama membahas program-program yang sudah direncanakan oleh pihak eksekutif. Nanti legislatif itu mana-mana yang kurang tepat, kurang pas, ini harus dibelakangkan dulu. Nah, program-program yang harus didahulukan ini. Sebetulnya kalau secara teoritis itu ya enak, tapi prakteknya ini tadi Mas yang kadang-kadang ini melenceng daripada kesepakatan, kadang ada seperti itu Mas. Ya karena faktanya sudah sering kita lihat. Betul. Kita dengar, makanya kepercayaan publik sangat menurun terhadap anggota DPR, oknum Mas. Iya. Oknum anggota DPR. Itu pun mungkin sampean akui juga sebenarnya. Ya, kita tidak pungkiri Mas, mana yang baik memang ya baik, mana yang tidak baik memang ya tidak baik. Saya kata orang kita Jawa, opo ene apa adanya kita berbicara. Untuk periode ke depan Bapak kan mencalonkan lagi rencananya. Untuk periode selanjutnya pasti akan mencalonkan lagi kan? Ya, seperti ini. Sebetulnya di dalam aturan partai itu juga tidak diatur sedemikian rupa harus 2 periode, harus naik kelas. Ini karena saya perintah partai, jadi saya selaku kader Golkar siap melaksanakan tugas dimanapun kami ditaruh oleh pimpinan kami, karena otomatis pimpinan kami bisa melihat, ya kan, menganalisa, melihat bahwa saya harus di mana, ya kan, dan saya orangnya karena saya memang dari Jawa, saya orangnya nurut perintah daripada pimpinan saya untuk tetap di kabupaten ini. Ya, saya minta doa restunya lah dengan seluruh masyarakat, baik yang di perkebunan atau yang ada di kecamatan atau desa. Jadi mohon dukungannya. Yang pasti saya apabila diberikan kepercayaan kembali akan tidak kami sia-siakan kesempatan itu, dan saya selalu siap menyumbangkan pemikiran. Saya tidak mencari apa-apa itu, menyumbangkan pemikiran untuk daerah ini. Kata filsafat Jawa mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah itu yang saya pegang selama ini, dan saya tidak neko-neko di sana. Sekali lagi Mas, ini pesan saya, kalau memang mau punya duit, mau kaya, kalau ke DPR salah tempat. DPR tempatnya orang mengabdi, ya, seharusnya harus mengabdi. Memang itu tujuan utama daripada duduk di DPR, memberikan sumbangsih pemikiran demi kemajuan kabupaten atau provinsi atau negara ini. Seperti itu. Pertanyaan terakhir, berikan satu alasan bagi kami masyarakat Seruyan untuk bisa memberikan hak suara kami untuk mendukung Bapak kembali. Tentunya alasan saya selama 2 periode ini juga saya baik-baik aja, dan sudah saya pergunakan semaksimal kemampuan saya. Yang ketiga tentunya masyarakat melihat kinerja daripada saya, karena hal-hal yang sifatnya positif atau nyata itu tidak perlu dibikin-bikin Mas. Masyarakat akan melihat sendiri bahwa ada persoalan-persoalan yang sifatnya ini menyentuh masyarakat. Saya selalu hadir di sana. Saya tidak pernah memungkiri dalam hal itu, dan saya tidak mau sembunyi dalam itu, karena bagaimanapun juga ini saya pertanggungjawabkan dunia akhirat. Tidak mudah-mudah lagi membawai masyarakat kami sekabupaten Surian nantinya Mas. Itu hisabnya yang luar biasa yang saya takutkan. Oleh karena itu, dengan kepercayaan masyarakat kebun, masyarakat yang ada di
perkampungan, terhadap suara. Itu suara saya bukan sedikit, Mas. 2557. Itu pencapaian luar biasa ya. Untuk sementara 2 periode ini saya terbanyak sekabupaten. Sementara ini, alhamdulillah. Itu. Oleh karena itu saya punya beban moral terhadap masyarakat ini. Di samping niatan saya adalah memang memberikan yang terbaik, walaupun saat sekarang belum baik. Jadi ke depan sekali lagi saya tidak terlalu Mas, apabila memang masih pantas saya untuk mewakili masyarakat Kabupaten Surian khususnya Dapil 2, monggo ayo sama-sama dengan saya kalau masih pantas. Jadi saya tidak kayak orang harus, saya tidak. Kalau masih ada yang lebih pantas lagi, yang bisa dalam arti memikirkan lebih bagus lagi kabupaten ini, monggo silakan. Jadi tak berikan ruang terbuka dengan masyarakat untuk memilih. Kalau masih layak, monggo, yuk sama-sama saya. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin demikian perbincangan kita. Sudah banyak yang saya ketahui dan mungkin masyarakat luas ketahui dari keterangan-keterangan Bapak. Ini yang jelas menambah ilmu, wawasan, serta pandangan kita ke depan. Sebenarnya mungkin bisa saya tarik kesimpulan bahwa berjuang itu nggak harus menjadi anggota eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Dari segala arah bisa kita sumbangkan untuk bangsa dan negara. Betul. Mudah-mudahan dengan pemaparan Bapak tadi bisa kita pahami secara utuh dan membawa manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan karena karena komunikasi masyarakat dan anggota DPR yang bagus dapat membawa Kabupaten Surian khususnya dan negara Republik Indonesia pada umumnya menjadi negara yang baldatun thayyibatun warahul ghafur, negara yang gemah limpah roh jinawi tentrem harjo. Jadi mungkin demikian saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, perbincangan kami dengan beliau Bapak Bambang Yantoko. Mudah-mudahan benar-benar membawa manfaat bagi kita semua, dan saya pribadi dari channel Mulai Askar Podcast terus meminta dukungan berupa like, komen, serta subscribe agar channel ini terus berkembang dan membawa manfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Saya Adi Askar pamit undur diri dan sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan dan kesatuan, NKRI tetap harga mati.